Perkenalkan, nama saya Rafika Nurdalika dari 11 Akuntansi 1 absen 25. Saya akan menjelaskan dua jurnal dari dua bukti transaksi yang telah saya pilih. Dokumen transaksi yang pertama, saya memilih bukti kas masuk. Bukti kas masuk selanjutnya akan saya jurnal ke dalam jurnal penerimaan kas, dan bentuknya seperti ini. Mengapa bukti kas masuk dijurnal ke dalam jurnal penerimaan kas? Karena adanya dokumen transaksi berupa bukti kas masuk mengakibatkan kas bertambah yang berasal dari penerimaan piutang. Dari dokumen transaksi berupa bukti kas masuk, bisa kita simpulkan bahwa PT Harisma Digital menerima pelunasan piutang dari Miraco Digital sebesar 110.857.600. Dan dari dokumen transaksi bukti kas masuk, bisa kita simpulkan bahwa PT Harisma Digital menerima pelunasan piutang dari Miraco Digital sebesar 110.857.600. Dan karena Miraco Digital melunasi piutangnya belum melewati waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dengan syarat 2/10,N/30, maka Miraco Digital memperoleh potongan sebesar 2%. Jadi, piutang Miraco Digital kepada PT Harisma Digital sebesar 110.857.600. Dengan adanya potongan 2%, maka Miraco Digital memperoleh potongan penjualan sebesar 2.217.152. Maka jumlah uang pelunasan piutang yang diterima PT Harisma Digital sebesar 108.640.448. Selanjutnya, saya akan membahas akun-akun yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang pertama, account receivable. Account receivable diisi dengan jumlah piutang yang akan dilunasi. Di situ tertera jumlah piutang yang akan dilunasi sebesar 110.857.600. Dan yang kedua, cash. Cash diisi dengan jumlah piutang yang akan diterima oleh PT yang bersangkutan, yaitu PT Harisma Digital. Di situ tertera jumlah piutang yang akan diterima oleh PT Harisma Digital sebesar 108.640.448. Dan yang ketiga, sell discount. Sell discount diisi dengan jumlah potongan penjualan. Di situ tertera jumlah potongan penjualan yang diterima oleh Miraco Digital sebesar 2.217.152. Jumlah potongan penjualan sebesar 2.217.152 didapat dari mana? Jumlah potongan penjualan sebesar 2.217.152 diperoleh dari potongan penjualan sebesar 2% dari 110.857.600. Maka dari penjelasan sebelumnya yang telah saya jabarkan, dapat kita simpulkan bahwa PT Harisma Digital menerima pelunasan piutang dari Miraco Digital sebesar 108.640.448. Dokumen transaksi yang kedua, saya memilih faktur penjualan. Selanjutnya, saya akan memasukkan dokumen transaksi berupa faktur penjualan ke dalam jurnal penjualan yang bentuknya seperti ini. Mengapa faktur penjualan dimasukkan ke dalam jurnal penjualan? Karena faktur penjualan berisi tentang penjualan dagangan secara kredit. Maka dari itu, faktur penjualan kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Dari dokumen transaksi berupa faktur penjualan, dapat kita simpulkan bahwa PT Harisma Digital melakukan penjualan secara kredit sebesar 160.200.000 kepada Kota Raya Digital. PPN keluaran yang diterima oleh Kota Raya Digital sebesar 10% dari 160.200.000, yaitu 16.020.000. Dengan rincian penjualan sebesar 160.200.000, PPN keluaran sebesar 16.020.000. Maka jumlah piutang Kota Raya Digital sebesar 176.020.000. Selanjutnya, saya akan membahas akun-akun yang masuk ke dalam jurnal penjualan. Yang pertama, account receivable.
Account receivable diisi dengan jumlah piutang yang akan dilunasi. Di situ tertera jumlah piutang yang akan dilunasi oleh Kota Raya Digital sebesar 176.220. Dan yang kedua, kolom sales. Kolom sales diisi dengan jumlah penjualan sebelum pajak yang terdapat pada faktur, yaitu 160.200.000. Dan yang ketiga, kolom fat out atau PPN keluaran diisi dengan PPN yang dibayarkan dari jumlah penjualan, yaitu sebesar 16.020.000. Dari penjelasan-penjelasan yang telah saya jabarkan di atas, bisa kita pahami bahwa Kota Raya Digital akan melunasi piutangnya sebesar 176.220.000 kepada PT Harisma Digital. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.